Shalom, Bapak Ibu Saudara. Semangat, semangat, semangat. Ya, sebelum kita berdoa pada pagi hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan, ya, yang judulnya adalah berkomitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara, komitmen itu merupakan satu karakter penting, ya, seseorang bisa dipakai Tuhan, ya. Bukan hanya dipakai Tuhan, tapi keberlangsungan misalnya kehidupan bernegara itu dilihat dari bagaimana komitmen warga negaranya. Rumah tangga akan hancur ketika suami dan istri sudah kehilangan komitmen. Ya. Kita tidak bisa lagi dipakai Tuhan ketika kita sudah kehilangan komitmen. Ya. Kita melihat bahwa komitmen itu merupakan satu gabungan dari berbagai karakter dasar kehidupan, dan manakala kita hidup di dalam Tuhan, karakter komitmen ini akan dibangun dengan luar biasa di dalam anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan dalam firman-Nya sejak semula ya, melatih kita itu berkomitmen. Ya, misalnya di Matius 16 ayat 24, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Komitmen seseorang itu dilihat dari perjalanan waktunya. Apakah ketika pada saat-saat awal dia mendeklarasikan dirinya, mengungkapkan isi hatinya, atau sudah bersepakat, nah itu dilihat dari konsistensinya. Dalam perjalanan waktunya, dia masih memegang kesepakatan, janjinya, ya, ungkapan batinnya atau tidak. Ya. Sehingga seorang dikatakan berkomitmen itu sesungguhnya seseorang itu telah teruji dalam perjalanan waktunya, barangkali dia memiliki banyak pilihan yang ditawarkan, banyak situasi yang dialami, tetapi dikatakan berkomitmen apabila dia tetap melakukan dengan setia keputusan yang sudah diambil pada awalnya. Ya, orang-orang yang seperti ini tentu melihat kehidupan itu tidak terletak pada penilaian untung rugi. Ya, pada saat pertama barangkali kita menggebu-gebu ikut Tuhan karena memikirkan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada mujizat. Tapi dalam perjalanannya ternyata seringkali kita dilewatkan pada pasang surutnya situasi. Dan di sana banyak tawaran, jalan pintas. Ya. Tentu orang yang berkomitmen, dia tidak lagi mempertimbangkan tawaran-tawaran itu untuk tetap melakukan apa janjinya kepada Tuhan. Ya. Dia tidak menilai hidupnya pada kondisi yang dihargai atau diremehkan, waktunya baik atau waktunya buruk, menyenangkan atau menyedihkan, ya, tetapi semua itu dia lakukan karena dia sudah memegang keputusan yang dia ambil pada awalnya. Itulah orang berkomitmen. Nah, apa sesungguhnya komitmen itu? Jadi yang pertama, komitmen itu dikatakan bukan sekedar niat baik, tetapi komitmen merupakan keputusan, ya, yang diikuti dengan tindakan. Jadi kalau saya sudah memutuskan, ya pada waktu kita memutuskan barangkali itu yang terbaik bagi kita. Kita melihat ada sesuatu yang baik sehingga saya mau melakukannya. Tetapi tidak berhenti di situ. Perjalanan waktu dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang seiring, sejalan, paralel dengan keputusan yang dia buat. Sungguhnya itu inline, ya, searah dengan pengertian iman di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman.
Ya, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Ya, jadi komitmen itu sebenarnya ya ekspresi dari iman. Seseorang yang beriman tentu dia melihat hal yang baik, dia sudah menyatakan ya, dia mengikut Yesus, itulah kehidupan yang luar biasa. Dan begitu dia bersepakat dengan itu, berjanji dengan itu, maka apapun yang terjadi, dia tetap berjalan dengan panggilannya. Yang kedua, komitmen itu mengandung arti kesetiaan dalam segala keadaan. Ya. Contoh di sini itu di Daniel 6 ayat 9 sampai 11 pada waktu itu karena apa namanya ya dimasuki pendapat orang-orang sekelilingnya yang iri sama Daniel, maka Raja Darius membuat satu keputusan bahwa orang berharap hanya kepada raja, tidak boleh berdoa pada Allah yang lain. Tentu pada waktu itu Daniel memiliki posisi yang mentereng, posisi yang luar biasa. Dia sebagai pejabat publik yang luar biasa, karirnya cemerlang. Tetapi menghadapi situasi seperti itu, hatinya tetap teguh kepada Tuhan. Dia benar-benar menyadari situasi itu pun karena buah yang diperoleh karena kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan itu nilainya di atas segala-galanya. Tuhan itu menempati posisi yang tertinggi di dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada sesuatu yang mengusik, mengganggu hubungannya dengan Tuhan, maka justru katakan, tidak, nggak mau, saya tetap mengikut Tuhan. Ya. Dan banyak lagi ya, firman Tuhan menceritakan bagaimana kesetiaan di dalam segala keadaan itu sebagai satu ekspresi seseorang berkomitmen. Ya. Yang ketiga, komitmen itu menyangkut prioritas yang benar. Prioritas itu apa? Menempatkan sesuatu pada hierarki, pada urutannya. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya, di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Bahwa Allah itu menempati ranking pertama dari kebutuhan hidup kita. Memang banyak hal yang bisa mengganggu atau menggeser prioritas itu kepada Tuhan ya, situasi dan kondisi dan sakit penyakit, masalah yang kita hadapi itu bisa seseorang fokusnya berpindah, bisa seseorang tidak menjadikan Tuhan sebagai urutan pertama. Ya. Dia ingin menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri. Dia tidak sabar lagi menanti waktunya Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa komitmen itu menunjukkan kita selalu memiliki prioritas yang benar, bahwa Tuhan itu yang pertama di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga mengajar kita untuk benar-benar kita hidup dalam komitmen, ya, karena Allah menghendaki kita sebagai orang percaya yang luar biasa bagi Dia melalui komitmen ini, melalui hidup yang berkomitmen, hidup kita bisa dipakai dengan lebih luar biasa dan menjadi berkat yang sesungguhnya bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.